Adakah di Zoom? Oke. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Oke. Gimana nih hari ini? Sehat? Bian? Iya, Kita biasa aja, gimana? biasa aja sih. Oh ya. Nggak lagi musim sakit tadi lingkunganmu. Kenapa? Nggak lagi musim sakit. Oh, musim sakit sih. Kamu nggak sakit tapi. Oh, sakit tapi udah sembuh. Eh, Minggu kemarin, minggu kemarin sakitnya. Iya, minggu kemarin masih sakit aku. Untungnya udah baikan lah. Oke, oke. Kayaknya emang semua orang lagi sakit. Aku juga lagi sakit. Suaraku agak habis. Semalam habis banget suaraku. Sekarang udah lumayan lah. Banyak yang sakit. Hmm, hmm. Malah kemarin Sabtu aku nggak ngajar. Harusnya ada kelas juga, tapi nggak ngajar sakit. Nah, aku coba chat ke kelas buat ingetin masuk. Ya, teman-teman. Oke, hari ini kita bakal mempelajari bikin apa ya? Di kelas kita hari ini itu membuat karakter. Oh iya, kemarin bikin lokasi ya. Oke, tumben nih. Jo belum masuk juga. Hmm, 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 hmm. Oh, sama Halimah ya. Oh, ini udah ada Jonathan nih. Oke, kita udah 50% lebih. Kita mulai aja kelasnya. Selamat malam, teman-teman. Malam, Kak. Ini Jonathan udah masuk belum? Halo, Jonathan. Nah, Kak. oke. Oke. Sip. Oke, oke. Aku coba ini dulu ya. Hari ini kita bakal bikin karakter buat game yang bakal kita bikin. Gimana kita kemarin udah bikin lokasi. Hari ini kita bikin karakternya. Nah, aku coba langsung masuk aja ke materinya. Oke. Nah, hari ini jadi pembuatan karakter. Di sini kita sama tetap bikin gambar ya. Masih ingat ya caranya bikin gambar di Vision Brain ya? Masih, Kak. Sip, itu ya Latin. Ini di awal-awal nih sebenarnya materinya agak ini sih, sedikit membosankan kayaknya ya bakal. Karena di sini menceritakan tentang gimana pembuatan game itu gitu. Ada lingkungan permainan, di awal kita bikin tempatnya, terus bikin karakternya. Nah, hari ini kita bakal bikin karakternya. Nah, jadi orang yang bikin karakter nanti namanya adalah eh, artis konsep karakter. Nah, itu nanti namanya. Di sini mencari apa yang dilakukan seorang konsep artis karakter, mempersiapkan gambar karakter untuk adegan permainan, mengembangkan karakter, mengekspresikan emosi dalam berbagai adegan permainan, mengedit gambar lokasi dan karakter dengan mempertimbangkan fitur permainan teks. Nah, konsep artis karakter itu orang yang menciptakan visual karakter yang mendetail gitu. Ini tugas utamanya adalah mencapaikan kepribadian dan sejarah karakter melalui penampilan mereka.
Terus membuat atribut karakter unik berdasarkan pengetahuan dan latar permainan. Nah, dia ibaratnya itu apa ya? Yang bikin eh karakternya itu secara ininya, backgroundnya gitu. Gimana sih karakternya ini gitu. Suatu karya seni diciptakan berdasarkan statement of work atau SOW dari penulis naskah. Nah, apa yang mungkin mempengaruhi penampilan karakter di sebelah kanan? Nah, dari sebelah kanan ini nanti genre permainannya adalah petualangan, jenis latarnya fantasi abad pertengahan, masa lampau berarti ya. Terus gayanya itu adalah kartun, nanti arketipenya sang pahlawan, ciri dasarnya muda, cerdas, ingin tahu, dan bertekad. Latar belakangnya, keturunan ras kuno yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan unsur-unsur lah. Ini adalah isi dari SOW itu tadi, atau statement of work. Nah, parameter untuk SOW tadi itu ada berapa nih? Ada 6 gitu. Yang tadi di sini ya. Nah, gitu. Nah, ada arketipe itu adalah pola universal perilaku, perilaku karakter. Ini contohnya. Produser Hollywood itu mengidentifikasi 9 arketipe dalam bukunya. Yang paling penting adalah protagonis dan bayangan atau antagonis. Jadi di sini nanti kita tuh bakal bikin SOW-nya guys di awal. Ntar aku jelasin aja deh ini. Ya. Nah, di sini bagaimana kamu mendefinisikan pahlawan dan bayangan? Bagaimana kamu mendefinisikan pengalaman merekanya? Itu jadi pahlawan adalah seorang yang rela berkorban demi orang lain. Nah, jadi dia protagonis ya, protagonis adalah yang baik. Arketipe khas pahlawan dalam video game adalah Link, yang bersedia melakukan apapun untuk menyelamatkan dunianya. Penampilannya seorang pahlawan biasanya memiliki fitur wajah yang menyenangkan gitu ya, siluet yang lembut, warna-warna terang serta pastel yang berdamai penampilan mereka. Nah, biasanya orang-orang yang baik itu penampilan seperti ini ya. Kalau yang jahat biasanya hitam, merah gitu ya. Bayangan. Nah, ini musuh nyata atau internal dari karakter utama. Arketipe bayangan yang khas dalam video game adalah Gaenon yang ingin menguasai dunia. Penampilannya dia itu wajah yang menjijikkan atau menakutkan gitu ya. Terus siluetnya bersudut dan wajah kusam dan agresif. Nah, selain pahlawan dan bayangan, permainan pencarian dapat memiliki mentor, bentara, dan penjaga gerbang. Apa ini guys? Memberikan saran bimbingan. Nah, ini adalah karakter-karakter lainnya. Nah, di sini kalian nanti bikin seperti ini di Miro juga ya. Cuma sekali aja. Genrenya apa, setting tipenya apa, stylenya apa, archetype-nya apa, main trait-nya apa, lore-nya apa. Nah, itu sesuai tadi yang ada di sini contohnya ini. Mau di foto dulu atau gimana? Screenshot. Untuk contohnya seperti ini ya. Nah, nanti kalian bisa kerjakan. Singkat aja, guys. Nah, ini yang nanti nih. Langsung 2 soal aja, biar nanti kita langsung bikin gamenya. Yang kedua ini, kita telah menuliskan, tadi kan kita udah bikin SOW-nya tuh. Eh, jadi kita gabung aja, nanti kalian bikin SOW-nya sekalian konsepnya gitu. Setelah kalian membuat SOW nanti, itu kita bakal bikin konsepnya. Nah, gitu. Konsep pertama dari sebuah karakter atau lokasi yang jarang sekali merupakan konsep yang baik. Nah, ini sebutnya mengapa seorang konsep artis menciptakan beberapa variasi sekaligus. Nah, jadi dalam pembuatannya itu dia nggak langsung sekali jadi.
Jadi ada beberapa yang mungkin itu gak kepake ya. Idenya baru muncul di akhir. Jaringan saraf dapat menghasilkan variasi karakter sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Nah, jadi kalau konsep artis tadi itu dia bikin manual lumayan lama ya, karena ada jaringan saraf itu kita bisa bikin secara cepat gitu, gambarnya yang banyak. Mungkin ada sesuatu yang tidak kamu sukai tentang hasil pembuatan. Bagaimana nih bisa diubah? Ada yang ingat teman-teman bisa buat ngubah? Nah, untuk hal-hal yang tidak ingin ditampilkan, itu kamu bisa ditaruh di negatif prompt nih. Contohnya nih, tadi ada pedang nih, ada pedang, maka dia ubah untuk negatif prompt-nya sword. Jadi pedangnya hilang, ataupun nanti kalian bisa edit gitu, fotonya dihapus dulu, terus kita kasih prompt yang baru. Nah, gitu. Nah, ini ada soal yang kedua, membuat konsep berdasarkan. Untuk konsep karakter permainan teks yang kita buat, penting bagi karakter tersebut untuk melihat ke arah penonton. Jadi menghadap depan ya. Yang kedua digambarkan di atas latar putih polos, latar belakang yang dibersihkan nanti. Jadi eh nanti itu kalian bakal bikin di akhir itu bikin gambarnya. Sekarang kita bikin konsepnya dulu. Buat beberapa konsep karakter di Fusion Brain yang terbaik. Nah, ini tulis semua sebuah perintah berdasarkan SOP kamu, aturan untuk menulis perintah untuk jaringan saraf grafis dan poin-poin dari slide sebelumnya. Buat setidaknya 4 gambar, gunakan bingkai 1:1 untuk pembuatan. Nanti bila perlu tuliskan perintah negatif. Terus pilih konsep karakter yang terbaik dan unduh. Nah, jadi untuk tugasnya ada lagi nih. Nah, oke. Nah, di tugas yang pertama tadi kalian disuruh bikin seperti ini karakter konsepnya. Terus yang kedua kalian bikin untuk eh, ini konsepnya atau promnya ya sebenarnya nanti gitu. Untuk yang di sini kan bikin promnya. Ini mintanya dia apa ya? Oh ya di sini udah kalian bikin gambar guys nanti. Berarti di sini kalian bisa langsung kerjakan aja bikin yang ini. Terus kalian yang kedua itu bikin gambarnya langsung di Fusion Brain. Gitu. Nah, nanti di akhir ada materi lagi untuk mengedit dari yang udah kalian bikin. Setidaknya 4. Gitu. Oke, kita bakal masuk yang pertama. Kita kerjakan bersama-sama guys soal pertamanya. Yang pertama, tugas manakah yang paling penting bagi seorang konsep artis karakter saat menciptakan citra visual? menyampaikan dan menyampaikan kepribadian. Ini ya. Sip. Oke. Yang kedua, kita cocokkan genre permainan yang mana? Itu yang uh, RPG. fantasi fantasi gelap nggak sih? Yang mana? Ini agak pusing nih. Wait, wait. Soalnya sama-sama Ya, lumayan mirip. fantasi kuno, Ini sangat tuh. Ini, fantasi gelap lah, fantasi gelap. gini ya. Bentar, bentar. Genre permainannya yang ini. Bukan RPG. Aku sih RPG ya. RPG ya.
Jenis pengaturannya, Oh, itu jenis pengaturannya. Ya fantasi fantasi gelap. modelnya, bentar, kita cari yang gampang dulu. Oh, Pengetahuan nih, ini ya, pasti ya. panjang panjang. Sifat dasarnya, Itu yang deskripsi itunya nggak sih? Yang pria dewasa. sip, harusnya itu ya. Pola dasarnya, fantasi kuno berarti ya. Modelnya mentor maksudnya apa, Kak? Wait, coba, benar nggak? Nah, ini Nggak salah. berarti jenis pengaturan itu, jenis pengaturan itu, ini tadi salah ya. Berarti ini. Loh, oh ini kebalik nih. Berarti pola dasar tuh yang mentor, jenis pengaturannya yang fantasi kuno. Ini emang agak lumayan sulit ya, karena mirip. Ini tinggal dibalik aja guys. Bungkus bisa nggak? Bungkus bisa. Bungkus seluruh. Oke, next yang nomor tiga itu silakan kalian bikin untuk di Fusion Brain ya. Di Miro-nya maksud saya untuk menggunakan Aku start izin toilet ya, sebentar. untuk SOW-nya. Silakan dikerjakan guys sampai ini kan ada dua tugas nih. Aku kasih waktu setengah jam ya sampai jam 8 8. Eh jam 40 berarti ya. Oh, boleh ya, 50 ya. 19.50, 19.50. Silakan dikerjakan sampai 19.50.
Guys, nanti kalau misalkan udah selesai, terus waktunya masih ada, bisa kabarin aku aja ya. On mic aja kalau udah selesai gitu.
Gimana guys? Udah selesai? Progresnya gimana? Sampai mana? Udah Oh, selesai. udah Kak. Udah selesai semua? Iya. Oke, kalau gitu kita bisa istirahat 5 menit sampai 42 ya. Dan dilanjut. Oke, yuk kita lanjutkan aja materinya. Bisa on cam lagi, teman-teman Brian sama Jo. Oke, nah on cam ya. Oke, aku bakal lanjutkan. Ini materinya dikit banget guys hari ini, jadi mungkin kelasnya bisa cepat lebih awal. Ini yang terakhir nih materi kita adalah aset permainan. Nah, sebenarnya setelah dari kalian bikin konsep tadi itu, kalau biasanya di game 3D itu dia bakal membuat gamenya menjadi karakternya menjadi 3D kayak gini kan. Nah, yang di awalnya kalian bikin seperti ini nanti bakal diubah menjadi 3D. Nah, tapi karena kita buatnya game text, maka kita tetap tetap menggunakan dua dimensi pakai 2D. Tapi di sini kita bakal bermain ekspresi gitu kan. Nah, ada yang ekspresinya kayak gini, ekspresinya kayak gini. Nah, itu nanti tergantung dari gimana ceritanya. Nah, itu kalian bisa sesuaikan nanti. Jadi dari karakter-karakter yang tadi udah dibikin sama kalian, itu coba dibikin menjadi beberapa karakter apa namanya? Ekspresi.
Ekspresi wajah sulit bagi jaringan saraf, jadi jangan berkecil hati. Coba lagi dan lagi. Nah, jadi kalian coba untuk beberapa kali menghasilkan gambar supaya menjadi cocok gitu, sesuai dengan apa yang kalian inginkan untuk dijadikan ekspresi. Nah, caranya itu sama kayak yang kita udah bikin kemarin. Di sini kalian hapus aja wajahnya, dihapus wajahnya, lalu kalian kasih deskripsinya. Kalian mau bikin seperti apa? Kalau misalkan tadi datar gini, mana yang datar ya? Nah, ini kan senyum doang, datar gini. Nah, nanti dia kaget. Nah, kalau kaget berarti seperti ini, alisnya terangkat ya. Terus matanya terbuka lebar, terkejut dan takut. Nah, coba kalian nanti sesuaikan dengan cerita kalian, gimana gitu. Apa yang harus kalian bikin? Oke, ada yang ditanyain teman-teman? Sangat singkat, materinya sangat singkat. Cuma mengubah. Ada yang tanyain? Aman? Tugasnya aman ya. Jadi kalian bikin beberapa ekspresi wajah dari yang udah kalian bikin tadi. Karakternya. Karakternya itu belakangnya putih gini ya guys ya. Karena nanti kita bakal gabungin dari lingkup apa gambar yang udah kalian bikin kemarin sama hari ini itu nanti bakal digabungin. Jadi kalau bisa belakangnya putih aja nggak apa-apa. Lebih bagus putih. Kalau nggak ada kita kerjakan soalnya. Silakan masuk dulu. Udah? Kalau udah, apa cara terbaik untuk mengubah ekspresi wajah karakter untuk mencerminkan keterkejutan pada kemunculan naga menggunakan Vision Brain? Yang mana kira-kira teman-teman jawabannya? Yang keempat. Oke, bener banget. Jadi di sini ada hapus wajah, lalu tulis. Nah, secara detail ya. Oke. Nah, ini keduanya langsung kamu ubah gitu. Silakan ya, bisa dikerjakan dulu Vision Brain. Nanti kalau udah selesai bisa langsung on mic aja ya guys ya, biar nggak terlalu lama nunggunya. Oke, Kak.
Gimana teman-teman bisa ngerjain atau ada kesulitan? Masih itu masih loading Oke, gambar. emang agak lama ya. Sekarang tuh kayaknya habis update Vision Brain itu kemarin. Oh, tambah-tambah lemot Kak. Iya, tambah lemot kan. Habis update itu jadi sering ini susah, terus lemot, terus ini ada batasnya sekarang per bulannya. Dulu kayaknya nggak ada kan? Tadinya Tadi nggak ada, tadinya nggak ada. di kreditku barusan habis. Ya kan? Sekarang jadi ada batasannya. Udah jadi lemot, jadi ada batasannya. Nanti coba tak tanyakan gimana untuk fashion brand ini. Kak, aku udah selesai. Oke, tunggu Mas Jonathan dulu ya. Emang pas ini ngapain Kak? Maksudnya? Ya pas sudah selesai kita ngapain? Udah, Udah, gitu doang. itu doang. Cepet ya hari ini ya. Atau mau ngapain? Mau Iya. kabar? Apa Kak? Kamu udah selesai? Udah nih tinggal klik send doang nih. Oke. Apa ini? Ngobrol-ngobrol kah? Mau main game kah? Bebas sih. Kamu main WP nggak, Jo? WP apaan Kak? WordPress, WordPress. Oh, World Quest. WordPress, WordPress. Wah Kak, nggak main. Saya mainnya WT. Apa itu? War Thunder. Ini. Bukan game, Jir. Bukan game WordPress, WordPress. Nah, nggak tahu Kak. Nggak tahu, tak kira apa itu loh buat buat itu loh. Oh. Mm, 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 mm. Selesai ya guys ya. Lumayan cepet nih. Iya. Bingung juga nih mau ngapain ya. Kak, Apa tuh? kita pakai AI yang apa ya? Perlu komponen PC kita itu kapan ya Kak? Gimana gimana?
yang AI-nya butuh komponen, pakai pakai komponen PC gitu. Maksudnya itu gimana tuh? Nggak paham. Gimana ya, Bang? Pakai Hmm, komputer maksudnya? yang memerlukan komputer kita, kayak misalnya Nvidia. Ya, Aduh, ngelek, ngelek. Ini yang ngelek aku apa kamu ya? nah, kan aku udah. Coba diulangin, diulangin, diulangin. Jadi maksudnya kan kita kita pakai AI ini dari website-websitenya kan. Ah, Mereka yang proses semuanya. Kalau kalau kita pakai PC kita masing-masing itu bisa nggak? gimana tuh? Apa? Gimana kak? Lumayan susah ini. Kalau kita, Bilangnya gimana ya lo untuk lebih simple? maksudnya kita gunain, kita bikin AI kita sendiri gitu maksudnya. Uh, bukan bukan gitu juga sih kak. Yang kerja di komputer kita gitu. AI-nya bekerjanya di Kita komputer. punya ya kita kan punya komponen PC kita nih. Itu Hmm, PC kita itu dipakai AI-nya untuk proses gitu. apa ya? Emang mau bikin apa kamu? Nah, bisa banyak sih. Kalau PC saya kan PC saya kuat high-end. Gimana, gimana? Ngelek, ngelek, ngelek. Oh, kalau kalau aku sih kak nggak tahu sih bisa-bisa semuanya sih aku. Soalnya PC aku tinggi high-end. Hmm, apa? Kakak pakai Mac kan? Mac OS Apple. Ya pakai Mac. Oh, kenapa milih Mac kak? Kenapa milih Mac? Jawab Iya. satu. Karena ngoding. Nah, itu doang nggak? Kan PC bukannya apa Windows juga bisa coding. Bisa, tapi sebenarnya apa ya? Kenapa harus Mac? Karena nggak semua yang di apa nggak semua apa Windows itu nggak bisa, ada beberapa yang nggak bisa ngeran gitu loh kalau dari codingan tuh. Oh, jadi butuhnya Mac Mac doang ya? Nggak disupport di Windows. Yang itu ya kayak Linux gitu bisa Mac. Malah kalau aku sih PC aku. Hmm. Kalau kamu kan emang di ini, tapi biasanya Mac juga bisa buat ngedit ya. Bagus juga layarnya. Ya, beda. Nge-lag nih. Ini aku tayang nge-lag guys. Kakak nggak kita. Aku nggak. Iya, ini aku nih kayaknya guys. Aku nih yang nge-lag. Sorry, sorry, sorry. Aku ternyata yang nge-lag guys. Sorry. Kenapa pas kelas kalian selalu nge-lag? Minggu kemarin nge-lag juga nggak sih kita? Nah, Duh, kak disconnect disconnect. iya ya, coba coba aku nggak pakai kamera ya. Tapi nanti dimarahin. Nah, Harus on cam guys. Tutor harus on cam. kakak pakai Ya ampun, kenapa ya? Tadi pas kelas kalian dong loh. Aku tadi aman loh guys. Kenapa ya jam segini ya? Kayaknya emang kakak pakai ini. gimana? Kakak kakak pakai IndiHome. Enggak Pakai pakai apa kak? Pakai apa? pakai hotspot. Iya pakai hotspot ya nge-lag nggak sih kak? Biasanya enggak sih. Mungkin sinyalnya kali. Mm-mm. Lagi nge-lag malam. Nggak tahu lah.
Apalagi kalau aku ke Jakarta sih. Kamu di Jakarta nggak sih kalian? Jakarta ya sama kalian ya? Surabaya. Kagak aku di Bekasi. Di mana, Brian? Surabaya. Loh, Surabaya mana, Brian? Jauh jauh. Aku Surabaya ke Sidoarjo aja sih. Loh, aku di Gunung Anyar. Ini aku lagi di. Oh, Nah, nge-lag. Loh, ini yang nggak nge-lag. jauh sih. Nah, Brian, Brian nge-lag juga barusan. Emang sinyal Surabaya ini, emang sinyal Surabaya. Kota L, kota L. Kamu asli asli Surabaya, Brian? Aduh, ini kota ter... Kota L. Nggak, aku sebenarnya orang Sidoarjo. Oh, ya kayaknya emang lagi nge-lag deh jam segini. Loh, Kak, ini apa ya? Nge-lag, nge-lag Pak. promo iya patah-patah kak, patah-patah. Anehnya di kelas kalian selalu gini dua hari ini ya, dia pertemuan ya. Dan selalu di akhir kan, padahal di awal nggak nge-lag tadi kan. Selalu di akhir, kemarin juga pas mau penutupan nge-lagnya. Aneh banget. Oke dah, karena ngobrolnya juga kurang nyaman ya nge-lag gini, sorry guys. Jadi mungkin kita tutup Ya aja. nggak apa. eh aku bakal simpulin dulu. Tadi kita di awal belajar hmm, bikin apa tadi namanya? SOW ya, bikin. SOE untuk desain itu karakter. Nah, itu kita bikin karakternya pakai Vision Brain. Terus kita ubah tuh bikin beberapa karakter. Tadi bikin beberapa karakter, beberapa ekspresi. Nah, jadi itu nanti yang bakal kita lanjutkan di pertemuan depan, guys. Jadi di pertemuan depan itu kita bakal menyatukan lingkungan yang udah kita bikin kemarin. Minggu kemarin kan kita bikin yang lokasi kan, sama karakter yang hari ini kita bikin. Nah, minggu depan kita menyatukan itu. Gitu. Dari sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Aku sih nggak ada ya. teman. Oke, kalau gitu bisa kita tutup dulu. Selamat malam, teman-teman. Jangan lupa minggu depan join lagi. Semoga minggu depan nggak nge-lag ya. Ya. Harusnya minggu depan juga cepet. Ya, Minggu depan harusnya juga cepet. Gitu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, makasih guys. Bisa kasih.